Mari kita ketahui tentang Stadion GBLA. Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah sebuah stadion sepak bola yang berlokasi di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembukaan dan peresmian stadion ini diadakan pada tanggal 10 Mei 2013. Adapun fasilitas stadion mencakup gedungnya berlantai 4 dengan luas ruangan 72.000 meter persegi, sehingga kalau ditotal dengan fasilitas pendukung lain dapat mencapai 40 hektar. Akan ada banyak mushola dan toilet berjumlah 766 buah. Selain itu, juga ada ruang VVIP untuk kelas kepala negara, presiden dengan kaca anti peluru dan landasan helikopter. Berapa sih biaya untuk proyek ini? Dilansir dari situs Bapeda jabarprov.co.id, biaya pembangunan Stadion GBLA mencapai 1,1 triliun. Stadion ini mampu menampung 38.000 penonton sekaligus dalam waktu bersamaan. Tidak heran, stadion ini sering digunakan Persib Bandung sebagai kandang utama untuk menggelar pertandingan sepak bola. Berapa lama pembangunan proyek ini? Lama pembangunan Stadion GBLA ini dimulai pada tahun 2009 sampai 2014. Apa yang membuat proyek ini dikategorikan dalam infrastruktur berkelanjutan? Jika dikaitkan dengan 17 Sustainable Development Goals, Stadion GBLA ini termasuk ke SDGs 3, Good Health and Well-being. Stadion GBLA yang berfungsi sebagai fasilitas olahraga dan rekreasi dapat mendukung masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik yang sehat. Aktivitas olahraga yang dilakukan di stadion seperti sepak bola, atletik, atau kegiatan rekreasi lainnya mendukung gaya hidup sehat. Fasilitas olahraga ini memberi kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan kesejahteraan mental. Indikator 3.4 proporsi kematian dini terkait dengan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan diabetes menjadi pengukur infrastruktur berkelanjutan karena indikator ini berkaitan karena dengan dibangunnya Stadion GBLA. Penyakit yang terdapat pada indikator ini dapat dikurangi dengan peningkatan partisipasi dalam olahraga dan aktivitas fisik. Selanjutnya ada SDGs ke-12, Responsible Consumption and Production. SDGs 12 bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan cara efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Berikut adalah cara Stadion GBLA dapat mendukung SDGs 12. Stadion GBLA dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, seperti penerapan teknologi hemat energi dan pengelolaan air yang lebih baik. Indikator 12.2.1 penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, yaitu mengurangi konsumsi energi dan air yang tidak efisien melalui penerapan teknologi ramah lingkungan di stadion. Penggunaan teknologi yang efisien dan pengelolaan air serta energi yang berkelanjutan akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya stadion. Selanjutnya yang B, kontribusinya ke SDGs. Sebagai fasilitas olahraga, Stadion GBLA mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan ruang untuk berolahraga dan menyelenggarakan acara olahraga. Stadion ini mendorong gaya hidup aktif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental dan fisik. Stadion GBLA dapat berperan dalam pengelolaan limbah yang efisien dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam konsumsi dan produksi di stadion. Dengan menerapkan kebijakan pengurangan sampah, daur ulang, dan pemilihan produk ramah lingkungan, stadion ini mendukung pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Terus C, siapa saja stakeholder yang terkait? Berikut adalah daftar stakeholder utama beserta peran mereka dalam mendukung keberlanjutan Stadion GBLA. Yang pertama, pemerintah Kota Bandung. Pemerintah daerah berperan penting dalam perencanaan, regulasi, dan pengawasan pengelolaan stadion. Yang kedua, pengelolaan stadion.
bisa disebut juga penyelenggara acara dan operator stadion. Sebagai pihak yang mengelola stadion, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplementasikan operasi sehari-hari. Yang ketiga, masyarakat dan pengunjung stadion. Masyarakat dan pengunjung stadion adalah konsumen utama yang memanfaatkan fasilitas stadion dan menjadi bagian dari pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Sikap mereka terhadap pengelolaan limbah, energi, dan pilihan konsumsi sangat mempengaruhi keberlanjutan stadion. Lalu yang keempat, akademisi dan peneliti. Akademisi dan peneliti dapat berkontribusi dengan menyediakan data dan analisis. Terus yang kelima, lembaga lingkungan dan organisasi non-pemerintah. Peran lembaga ini dapat membantu dengan memberikan bimbingan teknis, penelitian, dan pelatihan terkait implementasi praktik berkelanjutan di stadion. Bagaimana kelanjutan proyek ke depannya? Beberapa aspek penting yang dapat menjadi landasan untuk kelanjutan proyek ini agar tetap berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur ramah lingkungan. Kedua, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ketiga, penyelenggaraan acara yang mendukung keberlanjutan. Apa yang dapat dicontoh dari proyek ini? Beberapa hal yang dapat dicontoh dari proyek ini. Yang pertama, pemanfaatan energi terbarukan seperti penerapan lampu LED yang hemat energi. Adapun yang dapat diperbaiki dari proyek ini, stadion bisa melangkah lebih jauh dengan mengoptimalkan penggunaan panel surya. Untuk yang kedua, ada pengelolaan sampah dan daur ulang. Dapat dicontoh pada proyek ini seperti pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian dapat diperbaiki dari proyek ini yaitu mengurangi sampah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir. Sekian dari kelompok kami, semoga paparan ini bermanfaat bagi penonton.